Nabi yang dipimpin oleh Habib Muhsin dan teman-teman FPI dilarang oleh Ahok, kita sama-sama datang. Ahok salah itu. Tapi kalau ada misal kemudian ada peringatan haulnya siapa? Habib luar Batang dilarang oleh Ahok, Ahok pun harus kita tegur. Tidak boleh itu. Karena itu adalah ritus-ritus dan amaliah-amaliah yang baik, kenapa dilarang? Dan itu dilindungi oleh undang-undang. At-tasarruful imam manutun bil maslahah. Keabsahan seorang pemimpin itu diukur dari kemampuan dia menyejahterakan rakyatnya, bukan dilihat dari agama, suku atau etnisnya, bukan di situ. Orang mau dia itu Cina, mau itu Jawa, mau Betawi, sepanjang dia adil, sepanjang dia mampu mensejahterakan rakyatnya di Indonesia, ya sudah, itulah pemimpinnya. Kita nggak boleh mempersonifikasi melihat orang itu dari perspektif-perspektif privatnya. Dia agamanya apa, sukunya apa, tidak akan selesai. Kecuali kalau dia pemimpin rumah tangga. Ini pemimpin negara. Ada undang-undang negara tentang itu. Saya kira itu Pak Karni. Terima kasih. Baik. Sekarang Romo Bedi pendapatnya sebagai dari non-muslim. Iya, negara ini kan negara konstitusi. Dan konstitusi memberi jaminan setiap orang untuk mendapatkan rasa aman. Justru ketika polisi tidak memberikan rasa aman itu salah. Kalau polisi bertindak tegas sesuai dengan konstitusi, maka polisi itu menjalankan konstitusi. Justru kalau polisi tidak menjalankan itu, dia melanggar konstitusi. Lah, ini pentingnya menegakkan hukum. Hukum harus di atas segalanya, karena spiral kekerasan itu sudah menjadi bagian dari cara berpikir benar kita, sehingga kekerasan seolah-olah dilegalkan. Maka memutus tali kekerasan itu saatnya lah kalau ingin membangun negara dan bangsa ini. Problem kita ini kan problem kalau kita akui, mengapa kekerasan terus berlangsung? Karena kita tidak pernah memutus tali kekerasan itu. Lah, tali kekerasan hanya bisa diputus dengan penegakan hukum yang tegas, tanpa pandang bulu dan tidak diskriminasi. Maka hukum harus menjadi panglima, hukum tidak dikendalikan oleh kekuasaan politik, tapi hukum harus tetap kepada tugasnya, yaitu melindungi masyarakat. Problem kedua menurut saya adalah bagaimana roh konstitusi itu menjadi habitus bangsa, yaitu menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir bertindak bernalar. Seseorang berhak atas siapapun karena berhak dipilih dan memilih. Maka seseorang berhak dicalonkan dimanapun, karena kita adalah negara konstitusi, dan dalam negara konstitusi negara kebangsaan. Maka dalam negara kebangsaan tidak ada lagi diskriminasi dan perbedaan warna kulit, agama, suku apapun, karena disitulah dasar konstitusi. Yang terakhir saya mengatakan kekerasan itu berarti penghinaan terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena siapa yang menyintai manusia, dia menyintai Tuhannya. Tetapi siapa yang merusak manusia, dia merusak Tuhannya. Maka Soekarno merumuskan Pancasila itu menjadi dasar kita, karena Soekarno adalah orang yang menyintai kemanusiaan dan keadilan. Maka Pancasila pertama dijadikan dasar, sehingga Pancasila Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar kita untuk bertindak, bernalar, berrelasi. Persoalan kita adalah hari ini, bagaimana memutus spiral kekerasan itu menjadi kebiasaan kita. Maka saatnya lah kekerasan itu diputus, tali temalinya, dan struktur kekerasan harus segera dihilangkan. Maka muncullah damai. Damai adalah sebuah cita-cita bersama. Karena perdamaian yang sejati ketika orang-orang bisa mengendalikan dirinya. Maka Erik Ponsel mengatakan kekerasan berarti merusak dimensi cinta. Kalau orang menyintai, maka dia menyintai kehidupan. Jadi kekerasan sebenarnya penghilangan terhadap kehidupan. Kalau dia menghilangkan kehidupan, berarti dirinya tidak punya secinta. Karena cinta adalah orang tidak egois, tidak menang sendiri. Dan cinta adalah orang yang menjadi kaum pemberi. Maka Kaum Gibran mengatakan, jadilah kaum pemberi, bukan kaum penerima. Karena dengan memberi ketulusan dan kejujuran, maka sayap-sayap cinta akan bersemi. Nah, bagaimana cinta harus menjadi dasar kita. Karena dengan cinta itu, segala kekerasan akan menjadi luntur. Sehingga hadir kamera mengatakan, saatnya lah tali-tali kekerasan itu diputus, dan cinta harus bersemi,
lewat kejujuran dan ketulusan. Karena itu akar dari segalanya. Tapi kalau kita masih penuh kepalsuan dan kita tidak mau mengakui bahwa kita melakukan itu, kemudian kita menggunakan dalil dengan macam-macam, tetapi kita meniru diri kita sendiri. Cinta hanya orang-orang yang memiliki dirinya yang otentitas. Hanya orang yang otentik yang menyintai Tuhannya, dia menyintai kehidupan. Maka kekerasan akhirnya menghilangkan kehidupan, dan budaya kematianlah menjadi pilihan dari orang-orang yang menyukai kekerasan itu. Baik, kuliah Romo Bedi tentang pentingnya cinta. Demokrasi sendiri juga menuntut cinta. Demokrasi yang sehat itu menuntut masyarakat yang decent society. Itu masyarakat yang saling menghargai, menghormati dengan yang lain, dan saling mencintai. Charles W. Pickering, mantan hakim Amerika. Kita rehat sejenak. Selamat malam Pak Karni. Saya dari tadi di Twitter itu kepengen lihat nih Bu Ratna, apakah kali ini dia masih berseberangan dengan FPI gitu. Saya pikir ada suasana yang kita bangun dengan keliru, karena ada suasana politik yang terlalu kental atau terlalu medok gitu, kita telan habis-habis, yang sebenarnya tidak lagi mampu membuat kita bahkan tidak berhak bicara cinta, karena politik is nothing but lies, ya kan? Nah, suasana politik ini memang belakangan membuat kita sampai kepada situasi yang membuat kita jadi sesak. Saya dari dulu, menurut saya dari sedikit sekali orang yang sangat keras menolak kelakuan FPI ketika mereka melakukan gerakan-gerakan anti toleransi. Saya rasa saya satu dari sedikit sekali yang sangat keras menolak, dan sampai sekarang saya menolak. Jangan kita bicara Pancasila, jangan kita bicara segala tetek bengek ideologi, tapi itu kita tidak wujudkan. Lalu itu statement saya kepada FPI, itu jelas dan itu tidak berubah, karena itu tentang bangsa ini dan itu juga tentang Islam yang saya mengerti. Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam tidak mengajarkan kita untuk menafikan agama lain atau manusia lain. Tetapi yang kita persoalkan hari ini Ahok. Ahok ini menurut saya kasus ya. Buat aku tuh janganlah kita berbasa-basi tentang sesuatu yang terjadi di depan mata kita. Waktu Ahok masih mengumpulkan KTP untuk mencalonkan dirinya gubernur Jakarta secara independen, dia datang ke rumah saya dan kami ngobrol dari jam 10 malam sampai hampir jam 2 malam. Dia jelaskan semua gagasan-gagasannya. Buat saya sebenarnya nggak terlalu penting itu ya, karena itu nanti akan diuji dalam proses, karena akan ada debat, akan ada diskusi ya kan. Yang membuat saya memberikan salam pada dia, saya bilang oke, saya dukung. Karena saya ingin, karena kamu Cina dan kamu beragama Kristen, saya dukung. Cina juga nggak apa-apa. Ya oke, Tionghoa. Karena kamu Tionghoa dan kamu beragama Kristen, saya dukung. Kenapa? Karena aku juga ingin Indonesia belajar menerima bahwa orang menjadi pemimpin tidak harus dinilai dari agama dan etnisnya. Jadi itu buat saya bersejarah sekali ketika sekarang saya kecewa sama Ahok. Ahok ini menurut saya bukan soal bacot. Ahok tuh nggak mampu memimpin. Kalau kamu memimpin Jakarta, kamu akan memimpin seluruh yang baik
yang buruk, yang setengah baik, yang setengah buruk yang ada di Jakarta. Itu jangan main-main. Dan semua itu kamu harus pahami, harus kamu manusiakan, harus kamu rangkul, jangan diajak musuh. Yang saya perhatikan dari Ahok ini, semua orang dimusuhin. Sampai ke stafnya dimusuhin. Dan menurut saya itu nggak sehat. Suasana kita jadi di sini. Rakyat Jakarta juga nggak kepengen-pengen amat tahu bagaimana kira-kira si gubernur atau wakil gubernur ini memberantas korupsi. Kalau aku sih bisa mengatakan, ya lu bikin sistem dong, rangkul dong, kasih dong reward. Tanpa harus memaki-maki. Hah, lu nggak suka sama gue? Hah? Lu apa gue? Ayo mau duel gitu. Come on.